Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajala au yujalla alayya. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana tadi ayat pertama yang saya bacakan dari firman Allah, jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kita umat Islam itu adalah merupakan sebaik-baik umat ya. Kenapa kita dikatakan sebaik-baik umat? Karena kita disuruh untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian di dalam ayat yang lain tadi yang juga sudah saya bacakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Jadi serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan contoh yang baik, kemudian dengan mau'idhah hasanah ya, kemudian dengan jadal hujah ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini panjang sekali bunyinya, kan tetapi di situ bagian terakhir yang saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya apa ibu-ibu? Tolong menolonglah kamu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam hal kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam hal dosa dan juga dalam keburukan. Wattaqullah, seruan Allah adalah bertakwalah kepada Allah gitu ya, karena sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Nah, jadi ibu-ibu kita di sini diingatkan karena kita sebagai manusia tentunya adalah makhluk yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan orang lain ya. Mau makan kita butuh beras, tidak mungkin nanam sendiri kan gitu kan, kita butuh orang lain untuk menanam. Jadi kita adalah makhluk yang sangat-sangat membutuhkan orang lain. Makanya di situ jangan sampai kita merasa sombong, tinggi, merasa tidak butuh orang lain. Kadang gitu lah, kalau babana wis aku ndak butuh dek gitu. Ya belum tahu nek ndak butuh besok sing mati sapa sing gontong kan gitu ya. Jadi kita akan selalu membutuhkan orang lain. Jangankan kita sebagai manusia, dulu saja Nabi Musa itu sempat di dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa dia meminta Harun saudaranya untuk dijadikan sebagai teman dia, karena dia lebih fasih lisannya, lebih itu. Nabi Musa aja butuh pertolongan, padahal dia itu nabi, dikasih mukjizat bisa membelah laut, masih membutuhkan pertolongan orang lain, apalagi kita ya. Makanya di sini ibu-ibu, kita sebagai umat Islam gitu ya, yang oleh Rasulullah diibaratkan umat Islam itu seperti apa? Satu tubuh. Nek yang satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Sikile sing kesandung, irungi sing merecing ya, mulut sing aduh gitu. Semuanya akan ikut. Ya begitu juga dengan kita sebagai umat Islam gitu ya. Sebagaimana kondisi kita saat ini, ada saudara kita yang di Semeru sana mengalami musibah. Bantuan apapun ya, dari ibu-ibu sedikit banyak atau bantuan doa atau apapun lah, itu sangat diperlukan bagi
mereka. Jadi kalau saya lihat memang bantuan-bantuan itu ya, saya hampir tiap hari itu lewat pendopo itu ya, bantuan itu sampai menggunung. Di mana-mana itu berarti saya berpikir alhamdulillah masih banyak orang yang baik gitu ya. Jadi begitu tahu saudaranya gitu ya, tahu saudaranya di sana menderita, kemudian ada sampai kirim rendang berapa ton itu ya. Nah itu sampai lah seperti itulah. Makanya ibu-ibu terus bagaimana kita agar kita di sesama umat Islam ini saling tolong menolong dalam hal kebaikan, maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menciptakan kondisi gitu ya, menciptakan lingkungan itu yang tidak memicu untuk apa? Umat Islam berlaku tidak baik. Contohnya apa? Ya kita ciptakan lingkungan yang inilah. Nah, jadi gini, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, misalkan kalau saya bawa buku ini, kalau ibu-ibu saya tanya buku ini warnanya apa? Putih nggih? Kalau saya jawab di sini hijau, ibu saya tanya lagi, kok iso sih Mbak Fani itu wong buku putih diwarna hijau? Saya mengatakan ibu-ibu wong buku hijau kok diwarna putih. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi yang berbeda. Ibu-ibu tahunya dari sisi situ, yang di situ panjenengan jawab putih, saya dari sini yang jawab hijau. Inilah yang kadang-kadang setiap hari di dalam kehidupan kita bisa memicu kita bertengkar, ya kan? Bisa memicu keramaian. Ya apa supaya ndak rame? Supaya ndak rame maka di dalam Islam di situ salah satu ta'awun tolong menolong dalam kebaikan tadi itu ya gitu, salah satunya kita harus apa? Tabayun, mencari kejelasan agar ndak jadi tukaran, ndak jadi rame. Jangankan kita ibu-ibu, dulu aja Rasulullah juga pernah ya waktu itu mengajak Aisyah pergi ke suatu tempat ya, kemudian Aisyah tertinggal kan gitu kan, tertinggal oleh rombongannya Rasulullah. Terus pada waktu itu ada orang lain yang tidak dalam rombongan Rasulullah tahu itu istri Rasulullah, menyuruh menunggangi kendaraannya. Orang-orang pada waktu itu Aisyah dengan orang itu datang, orang-orang yang melihat kaget, loh kok iso Aisyah kok teko ndak ambil Rasulullah kok sama orang lain. Wah kaum musyrikin itu sewenenge wis sampe-sampe ono ngono, sehingga timbul fitnah. Rasulullah juga diam kan beberapa hari sampai kemudian Allah menurunkan firman-nya, ya kan? Nah itu Bu, kalau Rasulullah diingatkan oleh Allah, kalau kita siapa yang mengingatkan? Ya di antara kita sendiri, bahwa segala sesuatu dalam rangka kita tolong menolong dalam hal kebaikan, maka kita harus ya tadi segala sesuatu kita tabayun. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu perlu tabayun itu. Memang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita yang namanya diarani elek itu sakit apa enggak? Sakit. Kita enggak ngelakoni diarani sakitnya wis. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit wis namanya kita enggak ngelakoni diarani kan gitu ya. Apalagi kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari berbuat baik dengan orang itu, kok sing ngarani wong iku tambah pegel wis ya kan ya. Pegel enggak? Wah, kok guyu kabeh pernah mengalami ya. Jadi kita berbuat baik pada orang itu yang justru menjelekan kita. Pegel wis gitu ya. Ibu-ibu, ya kita semua pasti pernah mengalami sakit hati seperti itu. Tapi monggo kita kembali ke Rasulullah. Saya sedikit bercerita tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu benar-benar di dalam Al-Quran dikatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik. Saya ceritakan sedikit ya ibu-ibu. Di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi, pengemis Yahudi yang buta.
Dia itu tempatnya di pasar di Madinah. Setiap hari pengemis itu tidak satu pun waktu terlewat kecuali dengan mencela Rasulullah. Hai, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu penyihir. Kan buta dia ya, ono sandal liwat ngomong meneh, hei jangan nanti kamu kena sihir, kamu bisa juga dipengaruhi Muhammad, gila. Pengemis Yahudi buta itu setiap hari ditemani oleh orang menemaninya memang tidak sepanjang waktu ya, orang yang selalu membawa makanan. Makanan itu dihaluskan terus didulang ibu-ibu. Itu sampai beberapa waktu itu berlangsung. Dengan dia didulang orang yang tadi, dia tetap mencaci-caci. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah gila, dia adalah tukang sihir. Kalau kamu mendekati dia, kamu akan terpengaruh, kamu akan juga menjadi. Itu caciannya. Suatu saat orang yang mendampingi dia sudah wafat. Dan sahabat orang yang wafat ini itu menggantikan dulang membawa makanan, dulang pengemis Yahudi buta tadi. Didulang terus jadi, kamu bukan orang yang tiap hari menyuapi saya. Iya, saya adalah orang yang menyuapi. Tidak, orang yang menyuapi saya tiap hari itu makanannya itu selalu dihaluskan, didulangnya ngaku sehingga saya tidak kesulitan untuk makannya. Begitu mendengar itu, orang yang di sebelahnya ini tadi menangis. Menangis apa? Iya, orang yang biasanya dulang kamu itu sekarang sudah wafat. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang beliaunya mau menggantikan apa kebiasaan Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Loh, terus siapa orang yang wafat ini? Abu Bakar menjelaskan, orang yang wafat ini adalah Muhammad yang tiap hari kamu caci, yang tiap hari kamu katakan gila, sampai dulang seperti itu. Itu Rasulullah, ya kan? Jadi ya Allah, betapa Rasulullah itu wis diilokno gendeng, wis diilokno ngene, masih sik dulang dialusno. Itu tiap hari yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada lagi wanita Yahudi, tiap hari tahu Rasulullah lewat depan rumahnya. Kalau mau lewat, dia itu sampah, debu semuanya disiapkan. Rasulullah lewat diuncali. Tiap Rasulullah lewat seperti itu. Pernah diberi kotoran, pernah diludahi. Suatu saat orang itu kok beberapa hari tidak melempari Rasulullah dengan kotoran dan lain-lain. Dia tanya kepada tetangganya, Rasulullah, kemana ibu-ibu nenek yang tinggal di sebelahnya ini? Oh, dia sakit, dia adalah hidup sebatang kara. Rasulullah ke rumahnya, membantu memasak, membantu menyiapkan air. Orang tadi tidak berbaring di kasur, tapi kemudian dia merasa apa? Sopo sih sing nolong aku iki gitu ya. Padahal selama ini tidak ada orang yang sudi. Lah ternyata dia kang Rasulullah kan gitu ya. Akhirnya tadi pengemis Yahudi yang buta tadi melihat akhlak Rasulullah adalah masuk Islam. Wanita Yahudi nenek tua tadi juga masuk Islam, melihat akhlak Rasulullah. Itu saja yang diilono, diapakan tidak sakit hati. Kita memang bukan selevel Nabi gitu ya. Yos jauh sekali. Tapi kita berusaha untuk apa? Yaitu tadi ibu-ibu ya. Satu, mengecilkan sakit hati ya. Kalau kita sakit hati, kita lihat Rasulullah gimana. Kita hanya diilokno sedikit saja, mungkin kita masih aku ndak kuat misalkan gitu-gitu ya. Padahal hanya sedikit saja. Jadi kita mencoba segala sesuatu biar kita di antara kaum muslimin tidak terjadi perpecahan, karena masalah yang kecil aja, misalkan hanya masalah yang sepele saja itu bisa merusak
persaudaraan nanti antara kaum muslimin. Maka kita harus fatabayanu ya. Nah, baiklah ibu-ibu, yang saya sampaikan tadi ya, yaitu bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Salah satu contohnya tadi adalah apa berarti? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Pada pertemuan yang kemarin-kemarin saya juga sudah menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ya, menjaga persaudaraan Islam. Caranya bagaimana? Damaikanlah di antara dua saudaramu jika berselisih. Nggak usah cari-cari kesalahan, nggak usah ngelek-ngelek golongan yang lain karena merasa lebih baik. Kan gitu ya. Jadi Islam itu adalah merupakan prinsip tuntunan hidup yang paling lengkap. Sampai dalam hal kita di dalam berdagang, bergaul, dan semuanya itu telah diatur oleh Islam. Baiklah ibu-ibu, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Tapi prinsip kita tadi itu ya, kita marilah, yaitu tadi karena saya juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izatul hasanah, dan juga dengan hujah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi marilah kita bersama-sama al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, sesungguhnya kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.